Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa hebat, hari ini kita bertemu lagi dalam pertemuan ke-13 ya. Nah, pertemuan ke-13 ini tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka ya. Jadi, teman-teman silakan disimak untuk pembelajaran pertemuan ke-12 ini. Kemarin kita sudah belajar mengenai cara mengolah narasi, mengenai permainan dan bermain anak usia dini dalam hal aspek perkembangan berpikir kognitif. Ada berapa, masih ingat ya? Berpikir kognitif ada 3, dibagi dengan 3, yaitu berpikir kognitif memecahkan masalah, kemudian kognitif berpikir logis, kritis dan simbolis, dan terakhir berpikir simbolis. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah teman-teman mengenai permainan dan bermain anak usia dini, aspek perkembangan bahasa. Untuk bahasa sendiri ada 3, yaitu bahasa reseptif, bahasa ekspresif, dan terakhir bahasa keaksaraan. Seperti biasa, silakan teman-teman disimak dan dibuka. Sama Bubu sudah di-share ya di grup ya mengenai acuan STPPA-nya. Bisa dibuka di halaman 26. Yang PDF bisa di-scroll ke atas. Kita fokus saja di usia 4-5 tahun ya. Baik, akan dibahas satu-satu ya. Yang pertama adalah mengenai bahasa reseptif. Bahasa reseptif itu adalah memahami bahasa atau menyimak. Untuk menyimak sendiri, di sini memang cukup banyak ya indikatornya. Untuk usia 4 sampai 5 ada 5 indikator. Yang pertama adalah menyimak perkataan orang lain atau bahasa ibu atau bahasa lainnya. Nah, yang dimaksud dengan menyimak perkataan orang lain berarti anak di sini adalah mampu untuk mendengarkan, kemudian bahasa yang digunakannya adalah misalnya bahasa Sunda atau bahasa Jawa gitu, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah mengerti 2 perintah yang diberikan bersamaan. Misalnya dikasih contoh ya. Tolong ambilkan air minum dan simpan di atas meja. Nah, seperti itu ya. Kemudian indikator yang ketiga adalah memahami cerita yang dibacakan. Berarti dalam hal ini yang bercerita adalah kita sebagai ibu guru ya, bukan anak, tapi kita yang bercerita, kemudian anak memahami cerita yang kita bacakan. Kemudian indikator yang keempat adalah mengenal perbendaharaan kata, mengenai kata sifat, yaitu nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, apalagi masih bisa diolah lagi ya oleh teman-teman ya. Berarti dalam hal di sini adalah anak mengerti konteksnya dan paham serta bisa menggunakan sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator yang kelima adalah mendengar dan membedakan bunyi-bunyian dalam bahasa Indonesia. Misalnya bunyi dan ucapan harus sama. Misalnya seperti apa ya? Ada contohnya ini ya, tulisan kata. Misalnya tulisannya makan, bunyinya juga makan, dan tindakannya juga makan. Seperti itu ya. Baik, untuk bahasa reseptif atau memahami bahasa atau menyimak hanya ada 5 indikator ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau misalnya teman-teman mahasiswa masih belum paham atau ada masih penasaran mengenai indikator dari bahasa reseptif ini, boleh nanti kita diskusi di grup saja ya. Kemudian selanjutnya adalah bahasa ekspresif atau mengungkapkan bahasa. Nah, untuk anak usia 45 ini ada 10 indikator ya dalam STPPA. Baik, kita bahas sama-sama ya. Yang pertama adalah mengulang kalimat sederhana. Misalnya contohnya saya mau makan. Seperti itu ya, dan anak bisa mengulang kembali, mengungkapkan kembali bahasa itu saya mau makan. SPOK ya. Kemudian indikator yang kedua adalah bertanya dengan kalimat yang benar. Misalnya anak mampu bertanya, misalnya menanyakan hari ini hari apa ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, indikator ketiga adalah menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaannya atau sesuai dengan jawabannya itu sesuai. Misalnya kita bertanya ya, teman-teman hari ini cuacanya apa ya? Dan anak-anak menjawab misalnya hari ini hujan. Dan anak-anak menjawab sesuai dengan situasinya, yaitu Bu hari ini hujan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah
Yang keempat ya, mengungkapkan perasaan dengan kata sifat. Misalnya baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dan sebagainya. Ini sebenarnya sambungan dari indikator yang tadi ya. Cuman yang tadi itu adalah anak mampu memahaminya, arti dari pembendaharaan katanya. Kalau di bahasa ekspresif, anak itu bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata sifat. Misalnya hari ini anak itu tampak senang gitu ya, atau tampak bahagia misalnya setelah mengerjakan tugasnya. Nah, anak bisa mengungkapkan kepada ibu guru, "Bu guru, hari ini aku senang sekali," misalnya seperti itu ya. Atau misalnya ada anak yang pemberani gitu ya, terus anak mengungkapkan perasaannya dengan kata sifat, misalnya, "Bu, hari ini aku berani sekali bisa ke sekolah sendiri." Nah, seperti itu ya. Jadi sesuai dengan apa yang diucapkan, itu sesuai dengan perasaannya. Kemudian yang kelima, menyebutkan kata-kata yang dikenal. Nah, kalau ini tidak terbatas ya. Jadi untuk indikator yang ini itu bisa digunakan oleh dalam tugas, bisa digunakan berulang ya. Misalnya kata-kata yang dikenal itu seperti kalau bisa disangkutkan dengan tema ya. Misalnya temanya itu mengambil tema kendaraan, subtemanya kendaraan roda 4, sub temanya misalnya mobil misalnya ya, atau kita fokus ke sub temanya mobil. Jadi anak bisa menyebutkan kata-kata yang sesuai dengan sub tema, misalnya jendela mobil, setir, kursi, apalagi masih banyak ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk poin ini silakan disangkutkan dengan tema. Kemudian selanjutnya apa nih? Yang poin yang keenam, indikator yang keenam, mengutarakan pendapat kepada orang lain. Nah, kalau ini biasanya pada saat guru sedang bercerita, anak bisa mengungkapkan pendapatnya sesuai dengan isi cerita, bisa seperti itu. Atau bisa juga saat kegiatan circle time tuh. Nah, kadang-kadang kita bertanya nih misalnya, atau menceritakan sesuatu secara saintifik. Nah, anak biasanya kadang-kadang ada yang memberikan pendapat sesuai dengan informasi atau pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian selanjutnya indikator nomor 7 adalah menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan. Nah, ini bisa dipahami ya. Jadi yang diinginkan atau ketidaksetujuan. Jadi ini bisa seperti kuesioner ya. Misalnya, hari ini setuju tidak kalau misalnya bermainnya di luar gitu ya, atau hari ini setuju tidak kalau misalnya kita bermain membuat bangunan dari baloknya itu bersama-sama dengan teman, seperti itu ya. Nanti anak dipersilakan untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian selanjutnya adalah poin indikator ke-8, menceritakan kembali cerita atau dongeng yang pernah didengar. Ini sebenarnya sambungan dari bahasa reseptif yang tadi ya. Jadi kita bercerita misalnya seperti itu, dan anak kemudian bisa menceritakan kembali. Indikator yang ke-9 adalah memperkaya perbendaharaan kata. Nah, ini sebenarnya yang paling gampang nih kalau menciptakan permainan dari indikator ini. Jadi kita bisa perbendaharaan katanya bisa menggunakan kartu kata, itu sebanyak-banyak tuh bisa sekali ya, seperti itu. Sudah terbayang ya? Jangan lupa selalu disangkutkan dengan tema, subtema, dan sub-subtema. Kemudian indikator ke-10 adalah berpartisipasi dalam percakapan. Jadi ini seperti bermain peran ya. Bisa bermain peran mikro atau bermain peran makro. Baik, untuk mengungkapkan bahasa tadi ada 10 indikator. Nah, teman-teman, bagi yang ada beberapa hal yang misalnya kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan kita diskusinya di grup ya, tidak via Japri, karena biar nanti saya tidak menjawab pertanyaan berulang gitu ya. Jadi pertanyaan sudah dilontarkan oleh teman-teman misalnya bisa disimak oleh teman-teman yang lain. Nah, terakhir, bahasa itu adalah bahasa keaksaraan. Bahasa keaksaraan ini ada untuk usia 45 ada 4 indikator ya. Yang pertama adalah mengenal simbol-simbol. Nah, sudah terbayangkan simbol-simbolnya seperti apa? Iya, seperti huruf A, B, C, D itu ya, A sampai Z. Kemudian juga angka 1 kalau 4 sampai 5 itu 1 sampai 10 sudah cukup ya. Kemudian indikator yang kedua adalah mengenal suara-suara hewan atau benda yang ada di sekitarnya. Kalau suara hewan sudah tentu ya, sudah pasti itu suaranya. Kalau untuk benda itu bisa dari musik, bisa dari musikal atau dari perkusi, misalnya dari gelas gitu, seperti itu ya, atau dari botol-botol bekas. Selalu gunakan jangan lupa
bahan bekas yang layak pakai atau dari bahan alam. Kemudian indikator yang ketiga adalah membuat coretan yang bermakna. Yang dimaksud dengan coretan yang bermakna adalah anak nanti bisa sebelum anak membuat coretan atau mengekspresikan imajinasinya atau inovasinya atau kreasinya atau pengetahuannya dalam bentuk coretan, kita sebagai guru harus memberikan informasi secara saintifik dulu. Jangan lupa yang 5M. Apa coba? Yang pertama, mengamati, kemudian yang kedua menanya, yang ketiga memberikan informasi atau pengetahuan dari media atau sumber yang lain, yang keempat adalah mengasosiasikan, dan yang kelima mengkomunikasikan. Itu jangan lupa diberikan dulu pendekatan saintifik, baru kemudian anak nanti dikomunikasikannya dalam bentuk mengekspresikan dalam bentuk coretan yang bermakna. Dan yang terakhir adalah meniru. Nah, ini masih meniru ya. Kalau usia 45 adalah masih meniru. Meniru yaitu menuliskan dan mengucapkan huruf A sampai Z. Ini paling gampang nih kalau untuk menciptakan permainan dari indikator yang ini. Baik, ini sepertinya ada berapa nih? Dihitung dulu ya. Memahami bahasa ada 5, mengungkapkan bahasa ada 10, keaksaraan ada 4. Berarti total ada 19. Tugas mahasiswa untuk pertemuan sekarang adalah membuat narasi, menciptakan inovasi, menciptakan suatu produk permainan dan bermain anak usia dini dari aspek perkembangan yang bahasa tadi ya. Jadi dari bahasa reseptif, kemudian bahasa ekspresif, dan yang terakhir adalah keaksaraan. Teman-teman, silakan. Dari 19 indikator tadi ada beberapa yang bisa double digunakan oleh teman-teman mahasiswa yang lain ya. Seperti biasa, lomba-lomba menuliskan di grup, lomba-lomba untuk mengelis, dan yang sudah dilis oleh temannya tidak digunakan lagi oleh kita ya, kecuali ada beberapa indikator yang boleh double. Nah, teman-teman, ini tentunya untuk aspek perkembangan bahasa ini mungkin teman-teman akan agak sedikit kesulitan dalam menciptakan permainan. Tapi teman-teman untuk bahasa ini selalu mengembangkan inovasi, jangan lupa tidak plagiasi, selalu mencantumkan narasumber, selalu mencantumkan sumber. Kalau dari Google silakan dicantumkan alamat websitenya, tapi selalu kalau bisa membuat sendiri. Itu seperti itu ya. Kalau bisa membuat sendiri. Kalau misalnya menggunakan media buku cerita, silakan tidak usah mengambil buku ceritanya dari yang ada di Google, tapi buku cerita yang kita punya atau yang ada di sekolah difoto, kemudian dimasukkan ke tugas kita dan dicantumkan, berarti koleksi foto sendiri. Seperti itu ya. Kemudian selalu rapi dan teliti, tidak typo. Tanda baca jangan lupa setelah koma spasi 1 ketukan, setelah titik spasi 1 ketukan, dan di akhir kalimat selalu pakai titik, huruf besar di awal, dan SPUK, struktur kalimatnya SPUK, jangan lupa. Baik mahasiswa hebat, selamat mengerjakan, dan nanti kita diskusi di grup saja ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.